Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israel Firza Bakri. Di sini saya akan menjelaskan teori asal mula negara. Teori asal mula negara itu ada 10. Yang pertama yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini menganggap bahwa negara itu terbentuk karena memang sudah kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Teori ini berasal dari determinisme religius yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini memang sudah kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu teori kenyataan. Teori kenyataan ini menganggap bahwa suatu negara itu terbentuk karena adanya kenyataan. Negara tersebut terbentuk karena memang sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara. Misalnya yaitu adanya pemerintah, penduduk, wilayah, maupun pengakuan dari dalam dan dari luar. Yang ketiga yaitu teori perjanjian atau kontrak sosial. Teori perjanjian atau kontrak sosial ini menganggap bahwa negara itu terbentuk karena adanya perjanjian antar individu dengan individu yang dengan yang lain, atau perjanjian antar individu yang menjajah dan yang dijajah. Yang keempat yaitu teori penaklukan. Teori penaklukan ini menganggap bahwa negara itu terbentuk karena adanya suatu kelompok manusia yang mengalahkan kelompok manusia yang lain, atau di sini terbentuk karena adanya proklamasi, peleburan, dan penguasaan ataupun pemberontakan. Yang kelima yaitu teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara terbentuk karena ciptaan alam, yang menganggap bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk politik. Jadi dalam situasi dan kondisi setempat, negara tersebut terbentuk dengan sendirinya. Selanjutnya yang keenam yaitu teori filosofis. Teori ini dikenal juga dengan teori idealistis, teori mutlak, ataupun teori metafisis. Teori ini menjelaskan yaitu tentang renungan-renungan tentang suatu kenegaraan dan bagaimana sebenarnya negara itu ada. Selanjutnya yaitu teori historis. Teori ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi timbul secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan demikian, lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada lingkungan setempat. Yang kedelapan yaitu teori organis. Teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia, pemerintah dianggap sebagai tulang, undang-undang dianggap sebagai syaraf, kepala negara dianggap sebagai kepala, dan masyarakat dianggap sebagai daging. Dengan demikian, bahwa negara itu lahir, tumbuh dan berkembang, dan lalu mati. Selanjutnya yaitu teori patrilineal dan matrilineal. Teori ini menganggap bahwa negara itu terbentuk timbul karena kelompok keluarga sesuai dengan garis keturunan ayah, atau patrilineal, atau sesuai dengan garis keturunan ibu atau matrilineal. Yang paling terakhir yaitu teori kadaluarsa. Teori ini beranggapan bahwa negara itu terbentuk karena kekuasaan raja yang sudah kadaluarsa, yang memiliki kerajaan pada zaman terdahulu dan pada akhirnya menjadi hak milik oleh karena kebiasaan. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfeni. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori terjadinya negara dan pertumbuhan negara. Langsung saja, yang pertama itu teori terjadinya negara. Teori terjadinya negara terbagi atas 5, yaitu pertama, teori konflik. Teori konflik menegaskan bahwa konflik atau dominasi terhadap populasi lainnya merupakan kunci dari terbentuknya negara. Mereka umumnya termasuk ke dalam stratifikasi ekonomi, penaklukan orang lain, dan kondisi di wilayah terbatas. Yang kedua, teori sukarela. Teori ini mengatakan bahwa beragam kelompok berkumpul untuk membentuk suatu negara sebagai hasil dari beberapa kepentingan rasional bersama. Teori ini berfokus kepada perkembangan pertanian dan tekanan populasi, serta organisasi yang menghasilkan pembentukan negara.
Yang ketiga, teori hukum alam. Teori hukum alam mengatakan teori hukum alam awal mulai merupakan teori paling awal pada masa Plato dan Aristoteles. Menurut teori hukum alam, terjadinya negara merupakan sesuatu yang alami, yaitu segala sesuatunya berasal dari alam, mulai dari lahir, tumbuh dan berkembang, masa puncak, layu, kemudian mati. Yang keempat, teori ketuhanan. Teori ini merupakan dipengaruhi oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, terbentuknya negara merupakan atas kehendak Tuhan, yaitu segala sesuatu berasal dari Tuhan. Yang kelima, teori perjanjian. Menurut teori perjanjian, terbentuknya negara merupakan perjanjian antara manusia atau individu. Manusia berasal dari dua keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara. Lalu yang kedua itu teori pertumbuhan negara. Teori pertumbuhan negara berasal dari dua teori, yaitu teori primer dan sekunder. Yang pertama, teori primer, yaitu negara berasal dari suatu masyarakat hukum, kemudian berkembang menjadi kerajaan, setelah itu berkembang lagi menjadi negara, dan akhirnya berkembang lagi menjadi negara yang modern. Kemudian teori sekunder. Teori sekunder mengatakan bahwa negara berasal dari penggabungan ataupun pemisahan. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulham Wahyu. Saya akan menjelaskan materi tentang teori lenyapnya negara. Langsung saja, teori yang pertama yaitu teori organis, di mana teori ini mengatakan bahwa negara seperti makhluk hidup, di mana negara akan tumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya negara akan mati atau lenyap. Contohnya saja seperti negara Romawi dan Babilonia, di mana kedua negara ini tumbuh dan berkembang dari negara kecil menjadi negara besar, dan pada akhirnya kedua negara ini lenyap atau mati. Kemudian teori yang kedua yaitu teori anarkis. Teori ini mengatakan bahwa negara merupakan bentuk pemaksaan kepada masyarakat yang tata hidupnya primitif. Kemudian teori ini juga mengatakan bahwa negara adalah bentuk pemanfaatan kekuasaan untuk mengekang kebebasan. Teori ini mempercayai bahwa akan adanya kehidupan di mana tanpa adanya pemerintah, tanpa adanya negara, dan tanpa adanya paksaan. Teori ini terbagi menjadi dua aliran. Aliran yang pertama mengatakan bahwa negara harus dilenyapkan dengan cara kekerasan, dan aliran yang kedua mengatakan bahwa kebebasan dapat terwujud dengan cara evolusi pendidikan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori mati tuanya negara. Teori ini mengatakan bahwa negara tidak perlu diperangi atau dilenyapkan karena negara berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Teori ini mengatakan bahwa negara dapat tetap eksis apabila memenuhi unsur-unsur negara, dan negara akan lenyap apabila tidak memenuhi unsur-unsur negara. Contohnya saja seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, di mana kedua kerajaan ini telah lenyap namun masyarakatnya tetap eksis. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Marxis, di mana teori ini hampir sama dengan teori anarkis, di mana teori ini mengatakan bahwa negara lahir dari perjuangan suatu kelas, di mana kelas yang menang akan mendominasi kelas yang kalah, dan kelas yang kalah akan berjuang untuk membentuk negara yang adil tanpa kelas. Dan ketika negara yang adil tanpa kelas terbentuk, maka disitulah negara akan lenyap atau hancur. Kemudian ada beberapa teori yang membahas tentang materi lenyapnya negara. Contohnya saja di mana pada zaman dahulu negara lenyap atau hancur akibat dikalahkan dalam perang atau dilenyapkan oleh negara lain. Dan pada saat ini kita sudah tidak pernah mendengar negara lenyap akibat peperangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.